Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia, yang insya Allah akan membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya, sahabat Dokter Tifa, untuk memahami sebuah tema besar yang menjadi fondasi dari pemikiran kita saat ini. Siapa yang mengendalikan Indonesia? US, China, atau globalis? Itu kan yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Dan hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat dari perspektif geopolitik dan hikmah ilahiyah. Mumpung kita mau Ramadan. Pertama, kita lihat dulu, apakah pola penguasaan suatu bangsa seperti yang terjadi sekarang ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah lama mengajarkan kepada kita sesungguhnya bahwa sistem kekuasaan dunia selama ribuan tahun sejak manusia membangun peradabannya selalu ada pihak-pihak yang berupaya mengendalikan manusia, mengarahkan powernya, menguasai seluruh kehidupan manusia dengan berbagai cara. Beberapa bangsa dalam sejarah yang dikisahkan dalam Al-Quran memiliki pola yang sama sesungguhnya ya dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Pertama, Fir'aun dan Mesir kuno sudah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan ayat ini ya. Jadi Firaun itu dinyatakan oleh Allah telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Allah tidak mengatakan bahwa Firaun telah berbuat sewenang-wenang di Mesir, bukan, tapi di muka bumi. Artinya sebenarnya kekuasaan Firaun itu sangat besar kan? Karena Allah sendiri sudah menyatakan dia sewenang-wenang di muka bumi. Dalam sejarah selalu ada kekuatan yang mengontrol masyarakat seperti halnya Firaun ini ya, dengan strategi memecah belah, divide et impera, mengendalikan populasi, serta mengalahkan pola pikir dan kehidupan demi kepentingan mereka. Mau namanya Firaun, globalis, Amerika, China, siapapun, pada satu waktu mereka akan jadi kekuatan besar yang berpikir bahwa kekuatan mereka bisa loh melebihi Tuhan dan bisa loh melakukan apapun sekehendak hati mereka. Seperti halnya Fir'aun. Yang kedua, yang dikisahkan di dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-14. Kaum Ad dan Samud. Ini ada dua kaum ya, Ad sama Samud. Kedua kaum ini sesungguhnya adalah simbol peradaban di masa lalu, berabad-abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, yang sangat maju secara teknologi. Tetapi mereka angkuh dan lupa bahwa semua itu berasal dari Allah. Teknologi dan peradaban maju kaum Ad dan Samud itu apa saja? Walaupun kalau dengan konteks sekarang kita bisa menyebutkan bahwa kaum Ad dan Samud ini adalah peradaban kuno. Kuno dalam arti udah sekian ribu tahun yang lalu begitu ya. Dan disebut dalam Al-Quran, mereka ini dua bangsa yang diberi kekuatan luar biasa. Tetapi akhirnya dihancurkan karena kesombongan
dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Perhatikan ya, bahwa ada bangsa yang diberikan kepada Allah kekuatan yang luar biasa, tapi kemudian bisa hancur. Kenapa hancur? Karena sombong dan karena membangkang perintah Allah. Dari berbagai ayat Al-Quran, hadis, serta temuan arkeologi dan kajian secara alternatif, kita dapat merekonstruksi kemungkinan teknologi dan peradaban yang dimiliki oleh kaum Ad dan Samud ya. Pada video yang lain nanti akan saya sampaikan secara detail. Sekarang, identifikasi bangsa mana lagi yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai dunia. Bangsa Bani Israel dan penguasaan ekonomi dunia. Sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit. Maka celakalah mereka karena apa yang telah ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dalam sejarah, terdapat kelompok yang menguasai sistem ekonomi dan perdagangan dengan menyesuaikan aturan demi kepentingan mereka sendiri. Itu yang Allah tulis ya. Jadi mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka bikin aturan-aturan sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Saat ini, sistem keuangan global berbasis utang dan monopoli ekonomi seringkali menjadi alat untuk mengontrol perkembangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah dalam Quran Surat 2 ayat 79 kan. Indonesia sendiri, ya ini ada dua, tadi saya sudah sebutkan dua contoh. Sekarang Indonesia sendiri nih dalam dinamika global nih. Bagaimana Indonesia ini, tantangan dan perannya dalam akhir zaman ini? Kalau kita memahami pola-pola yang tadi, pola-pola penguasaan dunia oleh sekelompok orang, maka Indonesia sebenarnya bukan sekedar negara yang terdampak oleh dinamika global, tetapi sebenarnya seharusnya itu memiliki peran yang sangat penting dalam skenario akhir zaman, bukan sebagai korban. Tetapi inilah ujian sebagai negara muslim terbesar. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dan ini sebenarnya bukan kebetulan. Dalam konteks geopolitik, berbagai skenario bisa digunakan untuk memastikan bahwa Islam di Indonesia tetap berada dalam arus yang dapat dikendalikan oleh kepentingan eksternal. Kemudian soal dinamika politik dan arah kebijakan. Sejarah sudah menunjukkan bahwa pengendalian populasi seringkali digunakan sebagai strategi dalam membentuk struktur sosial dan politik suatu wilayah. Berbagai kebijakan terkait populasi, urbanisasi, dan kesejahteraan sosial perlu dikaji lebih dalam agar tidak hanya mengikuti skenario globalis, skenario global power, tetapi juga tetap berpihak pada kepentingan bangsa. Penyebaran ideologi globalisme ya, yang sangat berlawanan dengan ideologi Islam. Globalisme adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keterhubungan dunia dalam satu tatanan ekonomi, politik, dan sosial yang lebih seragam. Maka namanya mereka sebut sebagai tata dunia baru, New World Order. Dalam Al-Quran, padahal justru manusia diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi semua, bukan hanya satu pihak-pihak saja, bukan hanya pihak-pihak tertentu, tapi seluruh manusia di muka bumi ini berkewajiban sunatullahnya menjadi khalifah di bumi, sebagaimana tertulis dalam Quran surat 2 ayat 30 ya. Artinya, setiap manusia, setiap bangsa tidak boleh hanya sekadar bagian dari sistem yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Ini artinya saat ini ya, Indonesia harus menemukan cara untuk membangun kemandirian, kedaulatan, dan menjaga nilai-nilai Islam sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Kenapa mesti menjaga nilai-nilai Islam ini? Karena harus digunakan untuk menghadapi arus globalisasi yang semakin kuat. Sekarang solusinya, bagaimana Indonesia bisa membangun kemandirian?
Usul saya, daripada alih-alih berfokus pada perlawanan yang reaktif kepada kekuatan dunia, kepada global power, kita perlu membangun strategi berbasis kecerdasan spiritual, intelektual, dan ekonomi. Kita kembali ke ekonomi berbasis keadilan. Islam telah mengajarkan ekonomi berbasis zakat, infak, dan perdagangan yang adil sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi. Indonesia harus mengembangkan sistem ekonomi berbasis kemandirian, termasuk kripto halal, sistem barter digital, atau ekonomi berbasis komunitas. Berikutnya, bagaimana membangun teknologi dan AI berbasis etika Islam. Jika AI dan teknologi dipakai untuk mengontrol kehidupan, maka kita harus menciptakan versi kita sendiri yang berbasis nilai-nilai Islam dan kebebasan manusia. Blockchain, AI berbasis etika Islam, dan sistem informasi independen bisa menjadi alat untuk menjaga kedaulatan digital dan mencegah pengawasan yang berlebihan. Berikutnya lagi nih, revolusi spiritual dan mental. Kecerdasan spiritual itu kunci utama dalam menghadapi tantangan akhir zaman. Jika manusia hanya berpikir dalam logika materialistik, maka manusia-manusia seperti itu akan selalu bergantung pada sistem yang ada. Namun, jika kita membangun generasi yang memiliki kesadaran rohani, berpikir visioner, dan mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri, maka kebangkitan sejati bisa terjadi. Simpulannya, Indonesia sebagai kunci perubahan dunia atau bukan? Dinamika global telah memengaruhi Indonesia sejak lama kan, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun budaya. Namun, Al-Quran telah lama mengajarkan bahwa pola ini selalu terjadi dalam sejarah, dari zaman Fir'aun hingga Bani Israel. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah kekacauan seperti ini, kita sama-sama bingungnya seperti manusia yang pada waktu itu hidup di zaman Fir'aun. Ya, jadi nggak usah merasa yang paling susah sedunia ya, karena selalu ada berganti umat yang menjalani sebuah siklus ya. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam skenario akhir zaman karena kekuatan demografi dan nilai-nilai spiritualitasnya. Jadi sebenarnya dalam era disrupsi seperti sekarang ini, satu-satunya cara untuk bertahan dan berkembang adalah dengan membangun kesadaran spiritual, ekonomi berbasis Islam, dan teknologi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Kita sendiri tidak perlu bersikap reaktif terhadap dinamika global, tetapi kita bisa membangun alternatif yang lebih unggul, baik dalam pemikiran, ekonomi, maupun teknologi. Ini sebenarnya esensi dari Khalifatul Fil Ard yang sesungguhnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jelas ya? Jadi kita tidak boleh mengikuti siapapun atau apapun yang kita sendiri tidak tahu ilmunya. Ya, jadi jangan pernah mengikuti sesuatu yang kita sendiri tuh nggak ngerti ilmunya. Jadi kita mengikuti dengan sebuah dasar ilmu, sehingga kita tidak bingung, ya, sehingga kita tidak keliru, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang orang lain dengar tentang kita, dan apa yang ada di hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka, mari kita bangun strategi berdasarkan ilmu, visi, dan ketakwaan, agar Indonesia tidak sekedar menjadi bagian dari arus global, menjadi kekuatan yang subordinat terhadap global power. Tetapi Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam peradaban baru yang lebih adil dan berketuhanan. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.